Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Mahat As-Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada pertemuan sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan iman dan Islam. Kita saat ini bisa bersua dalam forum pembelajaran kita, yakni mata pelajaran terjemah dan tafsir Al-Quran. Pada pertemuan perdana kali ini kita akan membahas terkait tafsir surah Al-Fatihah pada bagian pertama, yaitu difokuskan pada terjemah lafziyah dan keutamaan surah Al-Fatihah. Diharapkan para santri ketika mempelajari ini bisa menerjemahkan secara lafziyah surah Al-Fatihah dan mengetahui tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Para santri bisa membuka Al-Quranul Karim surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismi dengan menyebut nama Allahi Allah. Ar-Rahman, Zat yang maha pemurah. Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, itu bagi Allah. Rabbi, Tuhan al-alamina, yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmani, Zat yang maha pemurah. Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, Maliki, Zat yang menguasai yaumi, hari ad-dini, pembalasan. Iyyaka, hanya kepada mulah ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah ya Allah. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami as-sirata, pada sirat, jalan al-mustaqimah, yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata, yaitu jalan, alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau Allah berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Ghairil, itu bukan jalan, al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Waladdallin, wadanlah, bukanlah jalan, ad-dallin, orang-orang yang sesat. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tarjamah lafziyah tersebut, para santri nanti silakan mencatat di dalam bukunya terkait dengan terjemah lafziyah seperti pada tabel ini, sehingga diharapkan nanti para santri bisa mengetahui tentang terjemah tiap lafaz atau tiap kata. Di dalam tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ini kita mengetahui bahwa
surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Di antaranya disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Kenapa dikatakan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab? Karena surat ini adalah sebagai pembuka kitab Al-Quranul Karim. Dan juga di dalam penjelasan para mufassir yang lain, selain nama Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah, ternyata surah Al-Fatihah ini juga diberikan nama Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ada namanya Ummul Kitab, induknya kitab. Kenapa? Karena yang dikatakan induk itu adalah al-aslu. Ummu syai' al-aslu syai', yaitu induk, akar, pangkal dari sesuatu. Karena tempat kembali segala sesuatu yang ada di hidup di dunia ini, itu pasti ada akarnya, ada pangkalnya. Begitu pula dengan yaitu Al-Quran, kitab Al-Quranul Karim, itu ada pokoknya, ada induknya, intisari yang menjelaskan di dalamnya itu ada perkara bagaimana pujian, bagaimana perkara jazaknya, yaitu balasannya, dan itu adalah termaktub di dalam surah Al-Fatihah. Yang berikutnya, surah Al-Fatihah juga disebut dengan Sab'u al-Mathani. As-Sab'u al-Mathani. Di dalam tafsir yang lain cukup dengan al-Mathani. Kenapa dikatakan As-Sab'u? Karena surah Al-Fatihah ini secara ittifaq di antara para ulama bersepakat bahwa tersusun atau terdiri dari 7 ayat. Kenapa dikatakan al-Mathani? Karena memang ayat ini diulang-ulang. Ya, diulang-ulang, dibaca diulang-ulang setiap rakaat di dalam sholat itu sendiri. Di sisi yang lain, surat Al-Fatihah ini memang terjadi khilafiyah di antara para ulama. Apakah surah Al-Fatihah ini adalah termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Hanya saja, yaitu di antara kebanyakan para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah termasuk surat Makkiyah. Artinya adalah turun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada fase Mekah. Dan ada yang sebagian menyatakan bahwa nazalallahu al-Fatihah marratain. Ada yang menjelaskan bahwa surah Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Fatihah itu adalah marratain, 2 kali. Yang pertama adalah pada fase Mekah dan yang kedua adalah pada fase Madinah. Tetapi yang lebih ashah, yang lebih benar, yang lebih kuat adalah surah Al-Fatihah ini turun pada saat yaitu fase Mekah. Sehingga dikatakan sebagai surat Makkiyah. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nanti akan mengkaji bagaimana sebenarnya tafsir dari setiap ayat surah Al-Fatihah, pada pertemuan ini juga saya jelaskan bahwa ada beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah pertama, membaca surah Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang dari Al-Ala, ya, dari bapaknya dan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fa ya khidatun salasan ghairu tamamin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat yang telah melakukan sholat, ya, sholat yang telah melakukan sholat, sholatan lam yakra, ya, sholatnya lam yakra, dia tidaklah membaca via di dalam sholat, bi ummil qur'ani, dengan ummul Qur'an, yakni surah Al-Fatihah, fa ya khidatun, maka dia sholatnya itu adalah khidaj. Khidaj itu dijelaskan adalah kurang, artinya adalah tidak sempurna. Ya, salasan ghairu tamamin, ya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW
bersabda ini salasan, diulang sebanyak 3 kali. Ya ghairu tamamin, yakni adalah tidaklah sempurna sholatnya. Begitulah juga di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang lain, ya, dinyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, la sholata, tidaklah ada salat itu, tidak ada salat. Ya, la tamma sholata, tidaklah sempurna salat liman lam, bagi orang-orang lam yaqra, yang dia tidaklah membaca di dalam sholatnya bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihah Kitab. Ini salah satu di antara keutamaannya. Keutamaan yang kedua adalah surah Al-Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan, yaitu ala u'allimukal a'zama surati fil Quran. Ya, maukah, yaitu aku ajarkan kepada kamu a'zama surati fil Quran, yang paling mulia, yang paling agung surah di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjidi, sebelum Nabi itu adalah sebelum kamu keluar dari masjid. Fa khadha bi yadi falamma aradna an nakhruja. Ya, kemudian Rasulullah Muhammad SAW ya berjalan sembari menggandeng yaitu tanganku, ya. Kemudian adalah tatkala kami sudah hampir keluar, aradna an nakhruja, ya, kami ingin keluar. Qultu ya Rasulullah, qultu, aku berkata pada Rasul, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'dama surati minal Qur'an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau Rasulullah berkata, yaitu maukah kamu itu aku ajarkan kepada kamu a'dama suratin Al-Quran, ya, yang paling mulia surat dari Al-Quran. Maka qala, Rasulullah menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Hiya as-sab'u al-masani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Ya, jadi as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang paling mulia, alladzi utituhu, yang yaitu aku berikan, aku karuniakan kepada kamu. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, keutamaan yang ketiga, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surah yang dapat digunakan untuk meruqyah, untuk obat, sehingga mengatakan adalah yaitu suratul Fatihah syifaun. Surah Al-Fatihah itu adalah obat. Seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, pada dalam suatu hadis yang panjang, ya, yang dalam hal ini sebenarnya para sahabat dan sahabat Rasulullah Muhammad SAW telah melakukan safar perjalanan sampai yaitu pada suatu kabilah, dan di situ adalah yaitu terjadi dialogis terkait dengan bagaimana para sahabat itu ingin minta dijamu. Tetapi suku Arab ini tidak mau menjamunya. Kenapa demikian? Karena sayyidnya, tuannya atau pimpinannya itu adalah telah sakit, ya, sakit demam. Kemudian setelah itu adalah orang Arab tadi itu bertanya, siapa yang mampu meruqyah? Ya, atau adakah di tengah-tengah kalian itu yang mampu untuk meruqyah? Maka kemudian sahabat itu menyatakan ada. Naam, ya, ada. Maka kemudian sahabat ini adalah meruqyah, ya, meruqyah pada sayyid tersebut dengan membaca surah Al-Fatihah, dan sakit demamnya adalah sembuh. Kemudian sahabat Rasulullah Muhammad SAW, fa'atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat ini kemudian mendatangi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakara dzalika lahu, kemudian yaitu dia menuturkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab. Demi Allah, tidaklah raqaitu, aku meruqyah, illa, kecuali aku meruqyah bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Fatabassama, kemudian
yaitu Rasulullah tersenyum. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, wa ma adraka annaha ruqyatun. Ya. Jadi Rasul bersabda, wa ma adraka annaha ruqyatun. Ya, dan bagaimanakah engkau itu menyadari, mengetahui annaha, bahwasanya Fatihatul Kitab ruqyatun itu adalah ayat ruqyah. Ya, summa kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Khudhu, ambillah, minhum, dari mereka. Ya, maksudnya adalah hadiah atau upah berupa kambing. Maka ambillah, yaitu dari mereka kambing itu, wadribu, kemudian potong-potong kambing itu, li, untukku, bisahmin ma'akum. Ya, yaitu dengan bersama kalian. Artinya adalah di dalam penjelasan yang ketiga ini bahwa surah Al-Fatihah itu bisa berfungsi sebagai ruqyah dan juga bisa berfungsi sebagai obat. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang keempat adalah surah Al-Fatihah adalah salah satu dari dua cahaya pembuka pintu langit. Dalam hadis yang cukup panjang sekali, itu banyak malaikat. Dan ada satu malaikat yang tidak pernah turun dari langit ke bumi. Tapi tiba-tiba, yaitu pintu langit itu terbuka dan malaikat itu turun ke bumi. Dan malaikat Jibril itu adalah juga ikut turun. Kemudian yaitu malaikat Jibril berkata, waqala absir binuraini. Ya, absir binuraini, bergembiralah. Ya, binuraini, dengan dua cahaya, utitahuma lam yu'tahuman nabiyyun qablaka, Fatihatul Kitab wa khawatimus suratil Baqarati lan taqra'a bi harfin minhuma illa utitahu. Yang diberikan kepada keduanya, ya, lam yu'tahuma, yang tidaklah pernah diberikan, yaitu huma, kedua cahaya tersebut, ya, nabiun, seorang nabi pun, ya, qablaka, sebelum kamu. Apa itu Fatihatul Kitab? Itu adalah Fatihah Kitab, wa khawatimus suratil Baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah, lam walan taqra, dan tidak akan kamu itu membaca biharfin, satu huruf, ya, minhuma, dari keduanya, surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 4 keutamaan. 5 keutamaan. Atau keutamaan yang kelima adalah surah Al-Fatihah adalah salah satu doa meminta sesuatu. Ya, salah satu doa meminta sesuatu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah taala, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini li wali abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ini, maka sesungguhnya aku, ya, yakni adalah sami'tu, aku mendengar Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah SWT berfirman, qasamtu sholata baini, aku Allah, ya, membagi as-sholata, salat, baini wa baina abdi, di antaraku dan antara hambaku, nisfaini, 2 kelompok, 2 golongan, wali abdi, dan untuk hambaku, masa'ala, apa-apa yang dia minta. Ya, fa idza qala al-abdu, maka bila al-abdu, hamba itu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagaimana 5 keutamaan dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Semoga pada pertemuan pembelajaran terjemah dan tafsir Al-Quran pada bagian pertama ini, tafsir dari surah Al-Fatihah, bisa bermanfaat bagi semua santri, dan nanti adalah santri bisa menulis terkait dengan terjemah lafziah seperti pada slide, dan insya Allah nanti Ustadz share PDF dari bagian 1 ini, dan nanti pada pertemuan berikutnya baru kita membahas tentang
tafsir dari setiap ayat dari surah Al-Fatihah. Demikian, semoga ada manfaatnya dan ada gunanya. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.